Oke adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemantulan cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya itu apa sih, Mbak? Nah, pembiasan cahaya itu adalah pembelokan cahaya. Nah, pembelokan cahaya yang melalui dua medium berbeda. Nah, di sini adik-adik mengenai pembiasan cahaya itu diatur, atau di sini adik-adik pernah dengar mengenai hukum Snellius. Dia diatur dengan hukum Snellius mengenai pembiasan. Mbak, Snellius itu bukannya pemantulan ya? Nah, Snellius itu ada dua, yaitu mengenai pemantulan dan juga pembiasan. Yang kita bahas di sini adalah Snellius yang berhubungan dengan pembiasan. Nah, hukum Snellius yang pertama dia mengatakan bahwa sinar datang, saya tulis SD di sini, kemudian garis normal saya tulis N, terus sinar bias saya tulis SB, berada pada suatu bidang datar, atau di sini pada satu bidang datar. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya seperti ini. Kalian misalkan punya di sini satu bidang datar, di sini bidang datar. Nah, ini ada bidang datar. Nah, kemudian ternyata kita punya center, terus kita senterkan. Nah, bidang datar ini memisahkan apa? Nah, jadi harus tahu di sini ada medium 1. Nah, di sini medium 2. Ya. Kemudian ternyata ada sinar datang. Di sini ada sinar datang. Nah, ada sinar datang. Kemudian sinar ini tidak dipantulkan, tetapi dia akan diteruskan sehingga akan menghasilkan suatu sinar bias. Nah, di sini seperti yang telah saya katakan tadi, satu sinar datang berarti di sini SD sinar datang. Kemudian ada garis normal atau N, ini adalah garis normal. Kemudian ada sinar bias SB. Dia berada pada suatu bidang datar. Nah, ini adalah hukum Snellius yang pertama. Nah, hukum Snellius kedua, dia menyatakan bahwa sinar datang SD ya dari medium, misal medium 1 itu dari udara, berarti dia renggang, terus menuju ke medium 2. Misal medium 2 itu adalah kaca, berarti ke rapat. Maka sinar bias atau SB mendekati garis normal. Nah, maksudnya gimana? Misal tadi ada sinar datang di sini, dia akan membentuk suatu sudut. Di sini disebut sudut datang. Di sini sama Mbak kayak pemantulan, ya sama. Kemudian di sini lagi dia akan diteruskan sehingga ada sinar bias. Sinar biasnya ini dengan garis normal dia akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut bias atau R di sini. Nah, I dan R itu jika dia dari medium renggang menuju ke medium rapat, maka R-nya ini akan lebih kecil. Berarti SB-nya dia mendekati N. Sedangkan kalau dari misalkan medium satunya ini adalah rapat kemudian ke renggang, maka SB-nya ini atau sinar bias akan menjauhi sehingga R-nya akan besar. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, selanjutnya pembiasan, kalau kemarin kita belajar mengenai pemantulan. Nah, pemantulan sendiri itu biasanya terjadi pada cermin. Kalau pembiasan, Mbak, nah di sini pembiasan itu terjadi pada lensa, atau saya tulis di sini adalah pembiasan pada lensa. Nah, mungkin ada yang tahu contoh lensa apa? Kacamata ya. Nah,
pembiasan lensa. Kemudian kalau sudah tahu Mbak, contoh lensa itu adalah kacamata. Kacamata itu lensa Mbak ya. Nah, lensa sendiri berarti itu apa artinya? Nah, lensa adalah di sini dapat kita artikan sebagai benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, lensa sendiri itu bentuknya macam-macam dek. Yang pertama kita mengenai bentuk lensa itu apa saja atau jenis-jenis lensa. Jenis lensa. Nah, yang pertama, contoh mungkin adik-adik Mbak, jenis lensa itu apa? Cuma cekung cembung. Nah, itu sebenarnya hanya garis besar. Lensa itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama misalkan kalau jenisnya seperti ini. Ini ada lurus, kemudian dia gini. Bengkok ya. Berarti ini disebut dengan konkav. Nah, terus ada lagi, Mbak, biasanya itu di sini di depannya itu lurus. Terus di sini ternyata ini enggak cekung seperti ini, Mbak, tapi ada bentuknya seperti ini. Nah, berarti di sini disebut konveks. Nah, kalau dua-duanya seperti ini, Mbak, yang satu berenduk ke sana, yang satu berenduk lagi ke sana. Nah, kita bacanya dari sana. Berarti kalau dia cembung seperti ini, berarti dia konveks. Terus di sini ternyata dia cekung, berarti konkav. Nah, dia gabungan. Terus selanjutnya ada lagi, misalkan di sini Mbak, ternyata dia ada di depannya seperti ini. Nah, berarti ini juga dibalik, berarti konkav, konveks. Nah, terus ada lagi, misalkan Mbak, ada dua, misalkan seperti ini. Dia sama-sama kembung. Nah, seperti ini. Berarti dia bikonveks. Kalau dia sama-sama cekung, Mbak. Nah, maaf, kelihatan. Nah, seperti ini. Berarti dia bikonkav. Nah, sebenarnya adik-adik kalau kita lihat di sini, Mbak, ini ada tulisannya konkav, konveks. Nah, semuanya seperti itu. Nah, sehingga kita dapat artikan bahwa sebenarnya lensa itu terdiri atau bisa kita sederhanakan menjadi dua, yaitu lensa cembung dan juga lensa cekung. Baik, hari ini kita akan belajar atau mengenai jenis lensa. Yang pertama yang kita pelajari adalah lensa cembung. Nah, lensa cembung itu seperti apa? Lensa cembung itu adalah lensa konveks atau biasanya ada disebut dengan lensa plus ya. Nah, oke adik-adik kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah jenis-jenisnya. Nah, untuk mengenai lensa cembung atau lensa konveks atau biasa juga disebut dengan lensa plus, pembentukan bayangannya bagaimana Mbak? Atau sinar istimewanya bagaimana? Atau misalkan bagian-bagiannya itu apa? Nah, kita akan bahas pertama mengenai bagian dan sinar istimewa. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari lensa cembung. Nah Mbak, bedanya lensa cembung itu sama nggak sama cermin cembung? Beda adik-adik. Kalau di sini lensa cembung itu sifatnya akan sama dengan cermin cekung, yaitu dia akan mengumpulkan cahaya. Nah, di sini kalau sebelumnya cermin cekung itu memiliki fokus dan juga punya jari-jari kelengkungan cermin. Kalau pada lensa itu fokusnya itu dia memiliki dua. Di sini. Di sini adalah fokus satu yang berada di depan lensa. Ini saya tulis depan. Terus ada fokus 2, dia ada berada di belakang. Terus ada lagi, kalau di sini punya jari-jari Mbak, di sini punyanya bukan jari-jari tapi 2 kali fokus. Kalau di sini berarti 1, kalau di belakang sini nanti dia akan menjadi 2 kali fokus 2.
Sampai sini paham? Nah, kemudian kita akan bahas mengenai sinar-sinar istimewanya. Sinar-sinar istimewa yang pertama untuk lensa cembung itu pertama adalah satu, sinar datang atau saya sebut di sini SD, misalkan sinar datang atau SD. Berarti dia sejajar dengan sumbu utama. Di sini sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus 2 atau dibiaskan menuju titik fokus 2 seperti ini. Nah, di sini dia datang sejajar, kemudian dia menuju titik fokus 2. Bingung adik-adik atau ini saya kasih merah saja ya, biar tidak bingung kalau di sini adalah sinar biasnya. Nah, seperti ini. Terus, ini adalah yang pertama. Berarti kalau saya tulis SD sinar datang sejajar SU atau sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Nah, kemudian di sini yang kedua, misalkan di sini ada apa? Fokus 1, 2 fokus 1, di sini ada fokus 2, di sini ada 2 fokus 2. Sehingga kita dapatkan kalau ini yang pertama, nah yang kedua sinar istimewanya yaitu sinar datang melalui titik fokus 1. Dia melalui berarti melewati titik fokus 1 menuju ke sini. Sampai dek di lensanya. Di sini dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Dia menuju ke sini dengan ini. Berarti kalau kita simpulkan dia di sini sinar datang atau SD melalui fokus 1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, adik-adik sampai sini paham? Nah, kalau paham kita akan lanjutkan ke sinar istimewa yang ketiga, yaitu yaitu ya tadi setelah kita ada 1, 2, kemudian yang ketiga. Nah, ketiga itu sebenarnya sama deh. Di sini yang ketiga itu tetap ada, di sini adalah fokus 1, di sini 2 fokus 1, ada fokus 2, 2 fokus 2. Nah, di sini kalau misalkan ini ada 1, 2 dan 3. Yang ketiga itu tempatnya di mana? Kalau misalkan ada sinar datang di sini lewat saya luruskan dulu deh. Terus ternyata dia. Nah, dia lewatnya di sini sampai ke pusatnya di sini. Nah, pada pusat lensa maka dia akan diteruskan. Dia tidak akan dibiaskan, maksudnya tidak akan dibiaskan atau dibelokkan, tetapi dia akan diteruskan. Berarti dia akan lurus di sini. Nah, di sini adalah sinar datang, kemudian di sini adalah sinar biasnya. Sehingga untuk yang ketiga ini bisa saya simpulkan. Nah, yang ketiga kita simpulkan bahwa sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Nah, seperti ini. Nah, Mbak, kalau misalkan kita mau buat ada benda misalkan mau buat bayangannya gimana? Saya kasih contoh kalau gitu. Misalkan saya punya benda di sini. Di sini ada F1. Terus di sini ada F2. Kemudian saya ternyata ini F1 atau 2F1. Saya punya benda di sini. Ya. Kemudian di sini ada F2 dan di sini ada 2F2. Terus bagaimana? Berarti kita mulai dari sini. Ada sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus 2. Nah, sekarang kita yang kedua. Sinar datang melalui apa tadi? Fokus 1. Nah, seperti ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Wah, ternyata dia ada perpotongannya di sini.
berarti dia akan timbul bayangan di sini. Nah, gimana Mbak sifat-sifatnya? Nah, untuk sifat-sifatnya kita akan bahas di berikutnya, yaitu pertama kita akan di sini bahas mengenai tadi sudah bagian, berarti yang selanjutnya adalah mengenai pembentukan dan sifat bayangan. Nah, di sini kalau kita mau bicara mengenai pembentukan bayangan ataupun sifat bayangan, yang utama kita harus tahu mengenai pembagian ruang dalam lensa. Nah, adik-adik sudah tahu tadi bagiannya. Yang pertama di sini ada fokus 1, 2 fokus 1, ada fokus 2, ada 2 fokus 2. Nah, adik-adik di sini itu adalah depan dan di sini adalah belakang. Bagian depan itu adalah bagian atau ruang untuk benda, sehingga ini saya kasih tanda biru itu untuk ruang benda ya. Berarti di sini itu ruang benda, itu di sini ada ruang benda 1, ruang benda 2, ruang benda 3, dan di sini adalah ruang benda 4. Nah, apakah sama Mbak ruang benda sama ruang bayangan pada lensa? Beda Dek. Kalau misalkan pada cermin itu kan sama. Soalnya kenapa? Cermin itu hanya memiliki satu sisi. Nah, sedangkan pada lensa itu memiliki dua sisi, yaitu depan belakang, ada dua-dua. Nah, di sini berarti untuk ruang bayangan itu saya kasih tanda merah. Di sini itu ruang bayangan 1, di sini ruang bayangan 2, di sini ruang bayangan 3, dan di sini adalah ruang bayangan 4. Jadi jangan salah, Mbak, kalau misalkan ada ditanya, Dek, di sini ruang berapa? Di sini adalah ruang benda 1 dan juga bisa dikatakan ruang bayangan 4. Kalau di sini ruang berapa? Di sini adalah ruang benda 4 dan juga misalkan nunjuknya di sini, berarti di sini adalah ruang bayangan 1. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian untuk pembentukan bayangan atau sifatnya bagaimana, Mbak? Nah, kita punya tabel di sini, atau sebelumnya kalau di cermin ada punya rumusan, yaitu ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan berapa? 5. Oke, sip. Masih ingat berarti dengan rumusan ini? Oke. Selanjutnya saya buat tabel kalau gitu di sini. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat benda, misalkan sifat-sifat bayangan, misalkan kita meletakkan benda di suatu ruang. Nah, di sini saya tulis misalkan yang pertama, saya punya ruang RB itu adalah ruang benda, RBY itu adalah ruang bayangan, dan sini adalah sifat. Nah, Mbak, yang pertama, saya mau meletakkan benda di ruang 1, berarti ada di ruang 1 benda, berarti 1 ya. Kemudian dia akan di ruang 1 benda akan timbul atau akan menghasilkan bayangan di mana? Di ruang 4. Ini sama-sama merah enggak apa-apa, soalnya biar sama ya deh ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini ruang benda sama ruang bayangannya besar mana? Pasti besar ruang bayangan, sehingga kemudian yang pertama sifatnya dulu. Ruang bayangan dia berada di ruang 4 bayangan, berarti dia ada di depan lensa, berarti sifatnya adalah maya. Kalau maya dia pasangannya tegak. Nah, kemudian kalau dia tegak berarti dilihat dari sini, ruang benda sama ruang bayangan besar mana? Kalau besar ruang bayangan berarti dia diperbesar. Nah, kemudian saya punya lagi benda di ruang 2 misalkan, maka akan tercipta bayangan biar jadi 5 berapa? Di ruang 3. Nah, 2 sama 3, ini ada di ruang 3 bayangan, berarti ada di belakang. Kalau dia di belakang berarti dia nyata. Nah, kalau nyata dia pasangannya terbalik. Oke, selanjutnya 2 sama 3 besar mana? Besar 3, Mbak, berarti sama, diperbesar. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita punya
benda di ruang 3, maka akan tercipta bayangan di ruang 2 untuk bayangan di mana? Di belakang. Berarti dia akan nyata juga. Terus terbalik. Terus diperbesar atau diperkecil? Coba dilihat 3 sama 2 besar mana? Oh enggak, besar punyanya besar 3 punyanya benda. Berarti dia akan diperkecil. Selanjutnya di sini misalkan sudah 1, 2, 3 sudah Mbak. Bisa nggak saya letakkan di belakang? Nah, sebenarnya jangan pelajari itu dulu. Misalkan kalau adik-adik meletakkannya tepat ada di fokus. Atau misalkan adik-adik tepat meletakkannya ada di 2 fokus 1. Misalkan ini saya letakkan di 2 fokus 1 dulu. 2 fokus 1. Maka dia akan tercipta di 2 fokus 2. Atau karena di sini fokus 2 ada di mana? Ada di belakang, Pak, tepat di sini. Oke, berarti dia di sini adalah nyata. Terus karena dia nyata berarti terbalik. Ruangnya besar mana? Jarak ke sini sama ke sini itu dia sama, berarti dia sama. Nah, selanjutnya kita misalkan, Mbak, saya mau meletakkannya di sini ternyata ada di fokus 1, Mbak. Berarti kalian naruh benda di sini, misalkan di sini ada benda. Ya. Nah, maka akan gimana? Nah, kalau dia meletakkannya tepat di fokus, maka tidak akan terjadi bayangan. Sehingga di sini tidak ada bayangan, atau saya tulis tidak ada. Oke, sampai sini paham ya adik-adik untuk materi pembentukan bayangan dan ruang-ruang bayangan pada lensa. Oke adik-adik, kembali lagi ya. Tadi kan sudah kita sampai dalam pembentukan bayangan. Nah, kita sudah tahu pembentukan bayangannya di mana, letak-letak bayangannya di mana, sifatnya gimana. Nah, sekarang kita akan mengambil perhitungannya atau kita sebut di sini persamaan lensa cembung. Beda nggak sama cermin? Nah, sebenarnya persamaannya itu sama seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau lensa cembung itu sama dengan cermin cekung, sehingga dia punyanya di sini persamaan umumnya. Kalau pada cermin cekung itu 1/f nilainya sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, sama juga fokusnya di sini, maksudnya fokus 1 atau nilai fokusnya itu sama dengan jarak benda atau seperjarak benda ditambah dengan seperjarak bayangan. Nah, selanjutnya Mbak, kalau perbesarannya sama Mbak, sama juga. Perbesaran M itu terdiri dari S aksen atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, sama dengan tinggi benda dibagi dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Nah, di sini sudah 1, 2, 3. Apalagi Mbak, kan ini sudah ya. Cuma kalau pada lensa ada tambahan satu lagi, yaitu yang pertama adalah P. P itu apa? P itu adalah kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu nilainya sama dengan 100 dibagi dengan fokus atau sama dengan 1/fokus. Loh Mbak, kok sama dengan wong ini 100 ini 1? Nah, bedanya gini dek. Kalau kita menggunakan ini 100 itu dalam satuan sentimeter fokusnya ya. Kalau 1 berarti fokusnya ini dalam satuan meter. Nah, untuk adik-adik Mbak, saya nggak tahu SF itu apa. Oke, saya ulangi lagi mungkin sambil mengingat-ingat keterangan. Di sini F itu adalah jarak fokus. Satuannya apa? Bisa sentimeter. Kemudian S itu adalah jarak benda. Satuan sentimeter. Kemudian S aksen apa Mbak? Berarti di sini adalah jarak bayangan. Atau di sini sentimeter satuannya. Terus apa lagi? Saya nggak tahu M itu apa. Besaran. Terus ada lagi H Mbak, H aksen. Berarti tinggi bayangan. Pokoknya yang ada aksen-aksennya itu adalah bayangan. Kalau cuma H berarti tinggi
benda. Ada lagi yang kurang. Oh, ternyata ada satu Mbak, yaitu P. P itu apa? P ini adalah kekuatan lensa, atau di sini satuannya adalah dioptrin. Oke, sampai sini adik-adik ada yang ditanyakan. Mungkin di sini adik-adik ini kan mengenai lensa cekung. Mbak, ternyata ada satu lagi, yaitu mengenai lensa cekung. Nah, bedanya apa? Bedanya jelas permukaannya ya dek ya. Nah, kalau lensa cembung itu seperti yang saya katakan tadi, permukaannya adalah yang benduk ya, yang keluar. Nah, kalau cekung berarti dia lensanya ke dalam. Nah, lensa cekung yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai lensa cekung. Oh, yang B ya di sini. Lensa cekung itu lensa apa, Mbak? Berarti di sini disebut dengan lensa konkav, atau biasa juga dengan disebut lensa minus atau negatif. Nah, bedanya nanti gimana Mbak dengan lensa cekung? Lensa cekung dengan lensa cembung. Nah, sebenarnya tadi waktu kita gambar di sini, kalau misalkan lensa cekung ini kita langsung gambar mengenai sinar istimewanya. Nah, sinar istimewa bagaimana bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya sebenarnya sama dengan lensa cembung, cuma bedanya di sinar istimewa. Kalau misalkan kita punya seperti ini, di sini cuma ada deh, di sini F1, di sini ada 2F1. Kalau di sini F2, berarti di sini ada 2F2. Sama nggak? Ternyata sama tadi lensa cembung, sama memang, cuma bedanya seperti ini. Kalau pada lensa cekung itu sinar datang sejajar sumbu utama seperti ini ya. Oh, sama Pak? Sama. Nah, dibiaskan, dia seolah-olah berasal. Maksudnya berasal berarti dia seolah-olah dibiaskan ke sini, berasal dari sini. Kenapa bawa putus-putus? Karena dia dikatakan seolah-olah, jadi nggak nyata. Berarti kalau saya simpulkan, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, sejajar SU, dibiaskan seolah-olah dari F1 ya. Kemudian kalau yang kedua bagaimana Mbak? Yang kedua di sini. Nah, di sini oke, adik-adik di sini. Kalau yang kedua berarti di sini ada F1, di sini ada 2F1, ada F2 dan juga 2F2. Misalkan Mbak membutuhkan bayangannya di sini. Misalkan ada sinar datang seolah-olah menuju, nah seperti ini, dia seolah-olah menuju titik fokus 2, akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Berarti seperti ini. Kalau diteruskan berarti yang kedua itu adalah sinar datang seolah-olah menuju F2 akan dibiaskan kemana? Sejajar SU atau sumbu utama. Nah, selanjutnya kalau yang ketiga bagaimana Mbak? Nah, yang ketiga itu sama kayak tadi. Di sini ada F1, ada F1 juga, tapi ini 2-nya. Di sini ada F2, di sini ada 2F2. Nah, di sini sinar datangnya kemana? Sinar datangnya dia menuju pusat cermin. Nah, maka dia tidak akan dibiaskan, tetapi dia akan diteruskan. Jadi di sini saya tulis SD, ini 3 ya. SD melalui pusat lensa akan diteruskan. Oke adik-adik, sampai sini untuk materi lensanya. Selanjutnya untuk materi lensanya saya akan lanjutkan dengan contoh soal. Nah, bisa lihat di video berikutnya. Oke, terima kasih sampai sini.